Ya pembuktianku rasa no bener ning kono aku ngedungine. Ya kan belum ngerti. Ya iya toh. Enten tugu nih. Kita melanjutkan ke jejak pembantaian PKI atau kuburan massal hasil dari pembantaian. Ini jalan ini kan kono apa? Paling sekitar bikin juga. Ayo. Ya, lompat kono betul apa? Wih, jugangan loh kan ini. Ora Kang. Ning ya hati-hati nek jugangan tenan yo. Ya mencolot Kang. Olah kae lah yo. Foto Kang. Rimbunnya pohon jati seolah mengubur jejak peristiwa masa lalu. Hutan Plumbon, dengan kontur tanah berbukit, terletak di batas kota Semarang. Jauh dari gemerlap kota Atlas, hutan Plumbon berada di Kecamatan Ngalian, Semarang. Menyimpan segudang kisah kelam bagi masyarakat sekitar. Pasca pecahnya tragedi G tanggal 30 September tahun 1965 lalu, hutan Plumbon menjadi makam massal bagi korban peristiwa G30 SPKI. Lebih masuk ke dalam hutan Plumbon, terdapat nisan menyerupai plakat dengan sejumlah nama korban G30S yang dimakamkan dan telah memudar. Dulu kota Semarang melakukan pelebaran wilayah, kawasan hutan Plumbon masuk Kabupaten Kendal. Korban yang disemayamkan di lokasi tersebut mayoritas juga dari Kendal. Terdapat 2 lubang yang dijadikan sebagai kuburan massal korban G30S. Dibangun tugune apik Kang. Kuburan massal tersebut berupa lubang yang menyerupai sumur, dengan ukuran diameter kurang lebih, antara 60 cm sampai 80 cm. Dari sejumlah korban pembantaian G30S, terdapat 8 nama tokoh yang dapat ditelusuri jejaknya. Namun, hanya ada 2 nama tokoh yang cukup populer. 8 nama yang dapat diketahui antara lain. 1. Mutiah, 2. Susatyo, 3. Darsono, 4. Syahroni, 5. Jasuf, 6. Sukandar, 7. Dulhamid, 8. Surono, dan lain-lainnya. Akan tetapi, yang paling populer hanya 2 tokoh nama saja yang sangat berpengaruh. Kayak wis ketemu kowe. Balik nih. Oh, berarti masuk kono mundak. Oh iyalah Kai. Yang lainnya bisa dibilang sebagai pengurus ranting atau pengurus desa. Nama tokoh yang sering disebut-sebut itu, ikut dimakamkan di hutan jati Plumbon, seperti Mutiah dan Susetyo. Mutiah merupakan bangsawan syari yang berpendidikan tinggi, yang ikut serta berperan aktif di Gerwani. Mutiah pun, juga aktif mengajar dan membuat atau mendirikan sekolah taman anak-anak melati. Kisah Mutiah. Menurut Gunawan, Sukar kerap bercerita tentang situasi di malam eksekusi tersebut. Sukar sudah meninggal setahun lalu. Hanya tinggal Mukarmain, kini berusia 90 tahun, sebagai satu-satunya saksi yang masih hidup. Ya ora ono akses dalan ini yuk. Iki lho Pak jalane. Ini lho. Bener oh kuwi Ding. Nanti tanduran jai. Ora ngejak. Lah ini lho jalan ini. Ketua RT 7 RW 3 Kampung Plumbon, Gunawan, mengatakan kerabat Mutiah sudah tak diam-diam lagi untuk berziarah ke makam. Oh iki lho. Tak lama setelah berdoa, tembakan demi tembakan diarahkan ke para korban dari kendaraan. Satu orang yang tidak kunjung meninggal adalah Mutiah.
Oh, ono namane, Pak. Ono namane. Ya ono tuh mau ono tuh. Isi diduga 12 sampai dengan 24 jenazah. Nama ini sama ini loh, Kang. Dan dua sumur sing diomongin dua sumur. Dua sumur ya bener. Heeh. Dua lubang sumur. Dua lubang, heeh. Berarti ini satu sumurnya yang buat mengubur jenazah untuk mengubur jenazah korban dari 30 kok 30 Yosep pinten iki Sukanda Dulkamit Surono dan lain-lain gugur dalam peristiwa 1965. Semoga diterima di sisinya atas prakarsa penggiat HAM apa iki? pecinta sejarah apa iki? Jurnalis nama siswa toko apa iki? Toko Huntas terus agama lintas tokoh lintas agama warga dan pemerintah daerah 2015. Dan ini nama tokoh-tokoh beliau, tokoh-tokoh yang menjadi korban Mutia, menjadi korban pembantaian Satyo, PKI. Darsono, Sakroni, Yusuf, Sukandar, Dulhamid, terus Surono, dan lain-lain. Sukar menceritakan Mutia terus tertawa dan berkata, "Iki lo, aku ora apa-apa," ungkap Gunawan sambil melihat ke atas. Lantaran tak kunjung meninggal, Mutia dipaksa masuk ke lubang dalam keadaan masih bernyawa. Ia dipendam hidup-hidup bersama puluhan korban lain. Sejauh ini baru 8 orang yang telah diketahui identitasnya. Sukar menceritakan Bu Mutia masih sempat tertawa saat sudah di dalam lubang. Kalau jumlah pasti berapa yang dieksekusi itu ada beberapa versi. Ada yang bilang 14, ada yang bilang 21 sampai 24 orang, beber Gunawan, lelaki yang sudah 9 tahun menjabat ketua RT. Ya benar, ada 2 lubang atau 2 sumur yang dimaksud ya ini. Sumur yang pertama, terus sumur yang kedua. Disinilah tempat-tempat korban dari pembantaian tahun 1965 yang diduga ada 24 jenazah tapi yang bisa dikenal. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan keluarga Mutia sesekali datang untuk membersihkan makam tersebut. Gunawan mengaku tidak tahu pasti siapa Mutia. Ia hanya mengatakan pernah mendapat kabar Mutia merupakan anak pejabat di Kendala. Caket. Dia dieksekusi karena dampak fitnah. Dia disebut simpatisan PKI lantaran aktif di Gerwani. Dulu kerabatnya itu berpindah-pindah karena statusnya sebagai keturunan PKI membuatnya dipandang berbeda oleh orang-orang. Piye Kang? Informasi ini piye? Roco. Arsa. Heeh. Dan balik belum kene Mas. Oh, Roco, tak kira bahas iki. Kalau berziarah pun diam-diam. Sekarang, mereka sudah menetap di Kaliwungu dan sudah biasa saja saat berziarah ke sini, jelasnya. Tepung-tepung enggak. Nah, untuk hari ini kita belajar dari sejarah ya.
kita belajar dari sejarah betapa kejamnya pada tahun itu yang sudah dicatat di sini. Disinilah letak dan lokasi tempat di mana makam-makam korban pembantaian saat tragedi 1965. Diduga dalam prasasti ini diduga ada 24 orang yang dibantai dan dimakamkan di sini, tapi yang teridentifikasi itu hanya 12 orang. Nah, yang teridentifikasi 9 orang. Yang teridentifikasi itu 9 orang dengan nama-nama yang sudah dibacakan tadi. Bisa dibacakan lagi, Bapak E. Oke. Yang pertama Bu Muntiah. Isi juga 12 sampai dengan 24 jenazah. Nama-nama 1 Muntiah, 2 Susatyo, 3 Darsono, 4 Sahroni, 5 Yusuf, 6 Sukandar, 7 Dulhamid, 8 Surono, 9 dan lain-lain. Oh, 9 dan lain-lain. Jadi yang teridentifikasi itu 8. Untuk yang ke-9 itu ternyata dan lain-lain. Berarti secara luas kalimat dan lain-lain itu tidak teridentifikasi seperti itu. Nah, makam ini berada di gumuk kecil. Gumuk kecil itu istilahnya kayak bukit tapi kecil, tidak terlalu tinggi dan dirimbuni pohon jati. Lumayan pohon jati ini gede-gede ya. Besar-besar untuk Rasul Blandong. Nah, di sini itu, nah ini loh sumurnya. 1, ini sumurnya 1. Terus 2 yang di sini. Ini tragedi ketika itu yang terkenal dengan setelah berarti ya. Setelah terjadi G30 SPKI itu pembunuhan para jenderal-jenderal atau dewan jenderal, hingga yang menjadi korban itu rakyat-rakyat yang tidak tahu apa-apa seperti ini. Ini kejadian pada tahun 1965. Biar bagaimanapun karena kita sudah dituntun sampai ke sini dan kita sudah mengetahui tentang sejarah kelam kala itu, kita juga sudah membaca dari beberapa korban yang sudah teridentifikasi dan dipahat dalam batu prasasti. Berhubung beliau dulu juga punya keyakinan, entah keyakinannya apa saya nggak peduli. Yang jelas niat saya di sini beserta teman-teman semua ini akan mendoakan beliau karena beliau itu dulu hanya korban. Ingat ya, hanya korban, tidak melakukan. Beliau itu hanya korban kekejaman, salah sasaran. Seperti itu. Jadi biarpun bagaimana saya akan membacakan doa untuk mendoakan beliau semua yang berada di sini. Enggak, nah ini sumurnya memang segini Kang. Sumurnya memang segini, cuma memang dalam banget. Lah bayangke saiki lubang buaya itu diameternya berapa? 10 berapa itu? Kok 10 toh? Diameternya lubang buaya piro Pak? Berarti kan 1 orang. Kok 1 orang toh? 7 jenderal loh ya. Aduh. Motosir apa ya? Motosir. Pokoknya ini kenapa ya Mas? Ini, gini jenengan. Ya Allah, Mbah. Mugi-mugi panjenengan iku diparingi jembar kubure, padang mergine, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati fi hadzal qabri. Summa ila ruhi Ibu Mutiah, summa ila ruhi
Bapak Susaco summa ila ruhi Bapak Darsono summa ila ruhi Bapak Sahroni summa ila ruhi Bapak Yusuf summa ila ruhi Bapak Sukandar summa ila ruhi Bapak Dul Hamid summa ila ruhi Bapak Surono wa ila ruhi fi hadal qabri sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Iya kan panjenengan sedanten sing dados ahli kubur teng mriki pinaringana jembar kubure padang merginipun Mbah kutune nyuwun pamit akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi iki saranku to sing arah-arah rene-rene Ya oke yo Rono kok ndek entek entek wetune. Sampun cekap sowan kula nggih Mbah. Ya Allah, muga-muga panjenengan niku tetep diparingi jembar kubure, padang mergine. Anak turun panjenengan mugi-mugi pinaringa kerahayon, pinaringa istiqomah kalih ugemane atawin istiqomah kalih keyakinane. Mugi-mugi husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Dadah Mbak. Dadah, assalamualaikum. Kang, iki dhewe melanjutkan ke makam Magelung ya? Hah? Makam Magelung itu merupakan makam yang konon katanya tidak bisa terdeteksi waktu pembangunan jalan tol, sehingga tol tersebut seharusnya lurus terus dibelokkan. Tidak tahu kelebihan beliau apa, yang jelas kita mau ke sana dan kita akan mengeksplor. Terima kasih. Pada 2015, sejumlah aktivis kemanusiaan memasang nisan di kuburan massal Plumbon, Semarang. Kuburan yang berisi puluhan orang yang disebut-sebut bagian dari PKI. Kemudian, pada 2020, kuburan massal di Plumbon, Semarang ini ditetapkan sebagai situs terkait pelanggaran hak asasi manusia, HAM berat, yakni Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos CIPDH, atau International Center for the Promotion of Human Rights UNESCO.